Jangan pernah bilang, apapun saya sering mengingatkan, awakku loro kabeh. Bener loro tenan wis kabeh. Saka ubun-ubun tekan jempol sikil. Kenapa? Karena kita yang minta. Awakku kayak loro kabeh. Itu ternyata nggak boleh kita ucapkan karena tidak bersyukur dia. Yang sakit itu cuma sebagian kecil sekali dari organ tubuh kita, tapi kita mengklaim, wah biar dikasihani orang-orang di sekitar kita. Nggak boleh, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Mana senyumnya? Nah itu dia tanda sehat. Senyumlah maka kalian akan bahagia. Jangan nunggu bahagia baru mau senyum. Nanti jadi lupa gimana harus bersenyum. Maka senyumlah, insya Allah kita akan bahagia. Tapi jangan senyum sendiri kalau pas jalan sendiri. Bapak sehat? Alhamdulillah. Tapi kalau semangat sama ibu-ibunya, Bapak sehat? Wah itu dia, baru kelihatan sehatnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ada orang yang pelit. Siapa Bapak Ibu orang yang pelit itu? Yaitu ketika disebut nama Muhammad dia tidak mau bersolawat. Makanya kita ketika mendengar nama beliau, nama Rasulullah diucapkan gitu, maka kita menyaut dengan membaca sholawat. Maka insya Allah kita tidak dikatakan pelit. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi, ada titipan doa dari beliau. Ada 4 orang di sini sedang sakit. Nah kita doakan bersama. Sebagian di rumah, sebagian di rumah sakit. Yang pertama Bu Sri Margo Mulyani Banyutarung. Kemudian Pak Dahlan. Alhamdulillah kemarin saya sudah silaturahim pas pulang. Terus tapi masih berbaring, belum bisa duduk. Kemudian yang ketiga Bu Sugeng. Kalau Pak Dahlan ini dalamnya Suronatan ya, Sumokuran atau Suronatan. Bu Sugeng ini dalamnya Jalan Kartini depan SMP 1. Yang keempat Bu Suparti dalamnya Jati. Ya, kita doakan beliau. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada beliau. Semoga sakit menjadi pembuka pintu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersihkan dosa dan kesalahan orang ketika sakit. Dia sabar dan tidak mengeluh. Syaratnya 2 itu. Kalau dia sabar, tidak mengeluh, ikhlas, tetap istiqomah, tetap menjalankan sholat, ya, itu amalan minimalnya itu, maka akan dihapus dosa dan kesalahannya. Orang yang sedang sakit tidak boleh odah aduh, kepiye, apalagi biasanya yang disebut ketika sakit itu, nyebut apalagi? Aduh simbo, kelingan boe. Iya kan? Nah, kalau kita sakit, saudara kita sakit, kita dampingi, tuntun ya. Jadi orang yang sakit, apalagi sakitnya dalam kondisi yang sudah kritis, maka menjadi kewajiban keluarganya, orang-orang terdekatnya untuk mendampingi
Agar apa? Agar dia ingat. Yang diingat Allah. Ya, yang diingat Allah. Makanya keluar dari mulut itu bukan odah, aduh dan seterusnya, tapi kemudian menjadi kalimat apa? Kalimat thayyibah. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Nah, yang keluar kayak gitu itu bukan keluar. Ya, sama-sama sedang mengeluarkan kalimat gitu kan. Antara aduh, kemudian aduh biung dan seterusnya, dengan yang keluar kalimat ya Allah, astagfirullahaladzim, masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Nah, itu sudah bukan keluar, tapi dia sedang berzikir, dia sedang ingat kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu mencabut sakitnya. Makanya nanti doa salah satu yang kita baca adalah ketika kita membaca isfi, sembuhkanlah, sehatkanlah kembali ya Allah. Isfi ya Allah, sebut namanya, Pak siapa, Bu siapa. Isfi, sembuhkanlah beliau ya Allah. Isfi wa anta syafi, sungguh ya Allah hanya Engkau yang mampu menyembuhkan beliau ya Allah. La syifaa illa syifauka, tidak ada yang mampu menyembuhkan, mencabut sakit, penyakit kecuali Engkau ya Allah. La syifaa illa syifauka syifaan, maka sembuhkanlah ia ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah. La yughadiru saqaman, dan semoga tidak ada bahaya dari penyakit yang beliau derita ya Allah. Nah itu nanti doanya kita itu termasuk ketika kita mendoakan saudara kita. Ya, dulu pernah saya sampaikan sunnah-sunnah ketika kita nengok orang sakit gitu kan. Ada cukup banyak. Masih ingat ibu-ibu? Ya, ya nggak harus ingat semuanya memang. Ya, dulu saya sampaikan masih di gedung juang di stasiun kalau nggak keliru. Ya, adab menengok orang sakit gitu kan. Ya, salah satunya mengingatkan untuk kemudian tidak mengeluh, membaca istighfar, banyak berdoa. Kenapa? Karena orang yang sedang sakit, dia sabar, dia ikhlas, itu doanya cepat melesat ke langit. Les. Ya, yang itu tidak didapatkan ketika dia tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi kena musibah, tidak dalam kondisi sedang dizolimi orang lain. Itu adalah saat-saat doa kita mustajab, termasuk ketika sakit. Nah, nasihatnya adalah sedang diberikan saat-saat doa-doa kita mustajab. Dungane panjenengan mustajab. Kagem ndongaaken garwa, putra, wayah, sederek, tanggi. Wah, itu doanya mustajab sekali ya. Dengan syarat apa tadi Ibu? Sabar, tidak mengeluh. Siap ibu-ibu, besok suatu saat ya kita ketika sakit tidak mengeluh, insya Allah siap. Bapak-bapak siap? Ya, karena emang harus nyiapkan. Jadi nyiapkan hati, menata hati. Suatu saat kita bisa jadi sakit, suatu saat akan mati. Itu harus dipersiapkan. Ya, walaupun tidak harus sampai ekstrim ya. Saya punya guru namanya Ustadz Kasban. Beliau nyiapkan kematiannya dengan cara ekstrim. Satu, makamnya sudah dibangun. Jadi beliau itu di pondok Ihsanul Fikri Pabelan ya. Sekolah Islam terpadu kayak yang di Temanggung ya. Yayasan Taklim kalau di Temanggung, kalau di Magelang namanya Ihsanul Fikri ya. Punya sekolah Islam terpadu, playgroup TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, beliau lulusan terbaik di Al Azhar Mesir, kemudian ditarik ke Pabelan, Magelang, tapi godaannya apa kata beliau? Karena beliau lulusan terbaik Mesir ya. Mau diminta pondok-pondok kemana? Mana-mana sampai luar Jawa. Mau disediakan fasilitas, mau minta apa sudah, mobil, rumah dan seterusnya. Karena beliau sudah menetapkan hati, minta sama kepala pondoknya, Ustaz,
tolong saya minta tanah 1 kali 2 meter saja. Biar dia gak pinginan sama yang ditawari kemana-mana itu, Masya Allah. Yang kedua, beliau punya kain kafan di laci tempat kerjanya. Gitu. Katanya kalau beliau pas lemes, kemudian kurang semangat hidupnya, gitu kan, ketika mengajar, ketika bekerja, beliau buka lacinya, gitu kan. Kain kafan di situ disemprot minyak wangi, beliau cium, disedot, kira-kira kayak gitu itu, mencium kafan yang besok mau dipakai untuk kita ketika mati. Kira-kira merbesmini enggak? Kira-kira begitulah. Kira-kira merbesmini, kemudian beliau semangat lagi, gitu kan, melupakan semua ujian, cobaan, berat-beratnya hidup dan seterusnya. Itu dengan cara mengingat kematian. Termasuk juga kita persiapkan ketika kita suatu saat ada yang orang hidup sehat walafiat, tidak pakai sakit, tetapi mati nggak? Bisa nggak mati? Bisa. Bisa. Itu tidak ada yang tahu. Setiap kita mau mati di mana, kapan. Ini rahasia Allah. Di mana, kapan. Tapi yang jelas akan mati. Jadi kematiannya jelas, tapi mati di mana, kapan, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi kita persiapkan gitu. Kematiannya dipersiapkan. Kalau harus sakit menjelang kematian, kita persiapkan. Nah, salah satu persiapannya adalah, ayo Bapak Ibu, besok kalau kita harus sakit dulu. Kalau milih sih nggak usah pakai sakit, ya, nggak usah pakai sakit. Kalau bisa pas sujud, pas sholat, kalau bisa pas di tanah suci, disolatkan oleh ribuan orang, wah, nikmat sekali. Itu kalau bisa memilih. Tapi karena nggak bisa memilih, tapi kita tahu pasti akan mati, maka kematian itu kemudian dipersiapkan. Dipersiapkan dengan cara apa? Cari amal yang terbaik, cari ilmu,
Itu, jadi kita mempersiapkan hati, mempersiapkan mental kita. Suatu saat kita akan mati. Yang kedua, suatu saat bisa jadi sakit. Ya, karena memang mati tidak harus sakit. Tapi kalau harus sakit, ayo kita siapkan mental kita. Kita harus kuat. Satu, tidak mengeluh. Dua, sabar. Walaupun sabar itu ya termasuk tidak mengeluh. Sabar itu termasuk ikhlas. Sabar itu ya termasuk istiqomah gitu. Ya. Kita saling mengingatkan, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, dengan orang tua, gitu kan? Sabar, sabar. Ya memang kata-kata sabar itu cuma berapa huruf ibu-ibu? Cuma 5 huruf. Disampaikan mudah atau mudah sekali? Mudah pakai banget. Tapi dipraktekkan susah. Mulai sekarang nggak boleh bilang susah, tapi tidak mudah. Tetap ada mudahnya. Tidak mudah. Ya, makanya kita harus latihan. Latihannya ya dari sakit-sakit yang kecil, gitu kan? Sakit-sakit yang kecil, masuk angin, pilek, watuk, rada gregesi. Jangan pernah bilang, apapun saya sering mengingatkan, awakku loro kabeh. Bener loro tenan wis kabeh. Supaya bulu-bulu tekan jempol sikil. Kenapa? Karena kita yang minta. Awakku kayak loro kabeh. Itu ternyata nggak boleh kita ucapkan, karena tidak bersyukur dia. Yang sakit itu cuma sebagian kecil sekali dari organ tubuh kita, tapi kita mengklaim, biar dikasihani orang-orang di sekitar kita. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau harus cerita, ya ceritanya cerita saja, cerita datar-datar saja. Wah, aku itu baru pusing, baru sakit perut, rasanya cenut-cenut. Nah itu diceritakan, apalagi sama dokter gitu. Ditanya dokter, wah saya nggak boleh mengeluh ya dokter. Terus aku piye ngerti neote kok loro apa? Nah cerita. Karena dokter itu ya kemampuannya mendeteksi itu karena cerita gitu kan. Nah, tapi ceritanya kita datar-datar saja, bukan dokter. Nggak usah pakai seperti itu, ceritakan saja. Itu bedanya mengeluh dengan tidak mengeluh. Itu memang kacak sidik gitu kan. Bukannya tidak boleh cerita ke istri, ke suami, ke anak, ke orang tua tentang kondisi tubuh kita ketika sakit, bukannya tidak boleh cerita, tapi insya Allah kita paham lah ini kita sedang cerita atau sedang mengeluh gitu. Ya, nah itu yang tidak boleh itu mengeluhnya, karena mengeluh itu adalah batas antara sabar yang terendah dengan orang dikatakan sabar atau tidak sabar. Tingkat sabar level paling rendah ya, ibarat tangga itu naik semakin tinggi level kesabarannya. Tangga yang paling rendah itu tidak mengeluh, itu aja. Di semua kondisi hidup kita, mau sakit, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, banyak hutang, apa meleh? Masalah kita. Hujan, nah cewek ini kita sudah mulai dicoba sama Allah, diuji keimanan kita. Jadi kalau pas hujan kita bilang aduh apa enggak ini? Wah, masih bilang aduh kemarin Bapak Ibu kalau hujan? Sudah enggak ya? Nah, hebat, karena sudah ngaji. Kalau enggak ngaji masih bilang begitu hujan, aduh udah. Enggak boleh, mau kita panen bako, mau enggak panen, mau nanam apapun, kok datangnya hujan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Itu nggak ngeluh. Tapi begitu aduh udah, nah mulai mengeluh dia. Berarti batas sabar yang terendah sudah lewat. Bahkan kita diajari sebetulnya sama Rasulullah, sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dapat nikmat sama alhamdulillah ketika kena musibah atau mendapatkan sesuatu hadir dalam hidup kita tidak kita inginkan, tapi kita nggak bisa menolak, namanya takdir ya, qada
qada dan qadarnya Allah. Apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Kalau pas datang sesuatu yang nikmat yang kita inginkan, bacanya alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan itu, itu nikmat itu, maka bertambahlah kebaikanku, gitu. Jadi kalau kita dapat nikmat, tapi kok tidak bertambah kebaikan kita, ternyata apa? Bukan nikmat yang hakiki, bukan nikmat yang sesungguhnya. Makanya kenapa ketika kita berdoa nggak boleh berhenti, ya Allah limpahkanlah kepadaku rezeki, ya Allah mudahkanlah aku mendapatkan pekerjaan, ya Allah mudahkanlah aku untuk dapat rumah, ya Allah uang, ya Allah. Apapun yang kita minta maka tambahi dengan keberkahan, gitu. Jadi apa yang kita miliki itu kemudian semuanya menjadi barokah, ya. Barokah itu adalah ziyadatul khair, ya, tambahan kebaikan. Kita punya pakaian, punya sepatu, punya apapun itu, kita mohon sama Allah semoga semuanya barokah. Makanya anak-anak ketika waktu itu sudah mulai bisa nabung, beli HP, saya bolehkan, kemudian saya ajari doa. Setiap saat, setiap waktu, setiap ingat, ya Allah semoga HP-nya ini awet, manfaat, barokah. Barokahnya ini gak lupa, ya. Makanya juga gak mudah hilang, gak mudah rusak, gak mudah error. Buka begitu sesuatu yang tidak baik, tidak berlama-lama. Karena kadang gak bisa. Kita itu moco berita hoak, berita fitnah, video tidak baik, itu tiba-tiba meluncur begitu saja. Kemudian kita buka, ya kalaupun kita buka, kita baca, ya semoga tidak berlama-lama, semoga tidak mengotori pikiran dan hati kita. Nah itu aja, ya. Kemudian ya jadi barokah. Punya sepeda motor, doakan itu motornya, ya Allah moga-moga awet, manfaat, barokah. Wah, sederhana kan? Sederhana, tapi kemudian menjadi spirit energi buat kita, bahwa ketika kita berbuat mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, hakikinya adalah ketika kita mendapatkan manfaat, keberkahan, bertambah semangat ibadahnya, itu baru barokah. Jadi kita memiliki harta sedemikian besar, sedemikian banyak, kok tidak menambah kedekatan kita kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Apa ya manfaatnya, keberkahannya, ya Allah berkahilah, ya Allah, gitu kan? Itu yang kemudian kita minta. Semoga semua yang Allah titipkan kepada kita, suami, istri, anak, cucu, rumah, seluruh keluarga kita itu kemudian barokah, menambah kebaikan kita, menambah timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan, di hari kita ditimbang sama Allah, yang di setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia, walaupun sebesar biji zarah, biji timun, biji lombok yang amat sangat kecil, tapi tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kita juga berlindung pada Allah dari kejelekan sekecil apapun, karena semuanya akan ditimbang sama Allah, gitu. Ya. Makanya kita perbanyak istighfar di situ, ibu-ibu. Siapa yang sudah menyelesaikan istighfar 100 kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholawatnya yang 100 kali juga sudah selesai sebagian, alhamdulillah. Minimal istighfarnya diselesaikan kapan nih Bapak Ibu? Sebelum subuh. Ya, diselesaikan sebelum subuh istighfarnya yang 100 kali. Berapa jam kita butuhkan untuk istighfar 100 kali? Kita sebentar sekali. Iya, sebentar sekali. Saya tadi baru menyelesaikan istighfar, kira-kira
tidak sampai 2 menit dengan irama yang tidak begitu cepat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kadang diselingi, ampuni dosa kesalahanku ya Allah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Selingi lagi dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh tambahi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya. Caranya seperti itu, biar gak monoton, biar gak bosan, gitu. Kemudian biar mak jelek, biar mak apa bu? Biar mak jelek. Jadi kita itu karena zikir kita itu pakai bahasa Arab, kadang kita nggak mampu berinteraksi antara mulut yang mengucapkan zikir dengan makna zikir itu sendiri. Karena zikir itu sebetulnya ingat. Ingat itu aktivitas apa bu? Aktivitas mulut atau hati dan pikiran? Hati dan pikiran. Jadi namanya berzikir itu namanya ingat. Mulut itu hanya membantu. Makanya kadang disuarakan, kadang diumik-umikkan. Umik-umik itu bahasa Prancis. Ya. Orang muni niku umi-umi. Niku nek bahasa Indonesia nih ambil komen. Paling bahasa Jawa niku memang luar biasa. Bahasa Indonesia itu paling pol nggih, pelan-pelan sekali wonten niku mengan. Padahal yang namanya umi-umi itu ya tidak mengeluarkan suara tapi mulutnya ya bergerak. Atau tidak bersuara, mulut juga tidak bergerak. Betul-betul pakai hati, ya pakai pikiran dan hati. Boleh berzikirnya, tapi bisa tidur. Ya. Karena tidak bersuara, makanya boleh dengan cara apapun zikir kita variatif, biar gak bosan, gak monoton, baik ucapannya maupun cara memaknainya. Jadi saya tadi variasinya itu astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah yang maha tinggi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ampuni aku ya Allah yang maha tinggi, aku bertaubat kepadamu ya Allah atas semua dosa dan kesalahanku ya Allah. Kadang saya minta borongan agak uri, tapi boleh juga ya Allah di setiap istighfarku ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tuaku ya Allah. Wah itu. Atau istighfar kita pakai doa, sekaligus doakan orang tua kita. Doa jadi zikir. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa tapi diulang-ulang menjadi seperti berzikir. Ampuni dosa kesalahanmu ya Allah, sebanyak gunung, sebanyak pasir, sebanyak lautan, saking banyaknya dosa kesalahanku ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni pula dosa kesalahan kedua orang tuaku ya Allah. Itu dimaknai biar apa? Biar maksud. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita doakan beliau, kita awali dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana si adhibil ba'sa, isfi ya Allah, sembuhkanlah, sehatkanlah ya Allah, isfi ya Allah. Bu Sri Margo Mulyani ya Allah, Bapak Dahlan ya Allah, Bu Sugeng Kusman ya Allah, Bu Suparti ya Allah, Iswi ya Allah, sembuhkanlah mereka semuanya ya Allah, sembuhkanlah beliau semuanya ya Allah, sembuhkanlah, sehatkanlah kembali ya Allah, sabar, ikhlas, istiqomah ya Allah. Iswi ya Allah wa anta syafi, sungguh ya Allah hanya Engkau yang mampu menyembuhkan beliau semuanya ya Allah. La yughadiru saqaman, semoga tidak ada bahaya dari yang penyakit yang beliau derita ya Allah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka wa yu'afik. Allahumma
Rabbana si azhibil basa isfi ya Allah, isfi ya Allah, isfi beliau semuanya ya Allah, isfi wa anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa kita. Semoga Allah ringankan sakit beliau. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimahumullah, di waktu yang tinggal 10 menit ini saya sampaikan tentang manfaat doa. Sebetulnya apa sih manfaat kita berdoa? Yang pertama, ad-du'a'u wal ibadah. Manfaat doa yang pertama, doa itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua, doa itu adalah sebab untuk mencegah bala bencana. Doa itu adalah sebab untuk mencegah bala atau bencana yang mestinya kita kena bencana, musibah, tapi karena doa kemudian Allah angkat. Yang ketiga, doa adalah sebab kuatnya kita ya, untuk menghadapi musuh ya. Jadi kita jadi kuat untuk menghadapi musuh karena doa. Makanya himbauan MUI untuk kemudian kita memperbanyak doa saudara-saudara kita di mana Ibu-ibu? Di Palestina. Sudah hampir 100 hari mereka dijajah, nggak punya makanan, nggak punya air untuk minum, tidak ada penerangan, dibombardir setiap saat, setiap waktu, bisa jadi setiap hari. Tapi kemarin saya dapat share-sharean kondisi terkini, anak-anak baru main-main. Masya Allah ya. Anak-anak baru main-main di sana, di tengah kondisi seperti itu, ya Allah gitu. Kemudian di video yang lain mereka yang sedang melantunkan Al-Quran di tengah peperangan. Ya Allah, kita itu nggak perang, kondisi damai, kondisi merdeka, itu baca Al-Quran kok kayaknya masih belum banyak ya Bapak Ibu ya. Ada saja alasannya. Ya Allah itu. Ya, makanya kita doakan. Saya sehari kalau nggak di maghrib, kalau nggak di isya, kalau nggak di subuh ya, kalau tadi pagi di subuh, kemarin di maghrib sama isya itu di masjid saya pimpin, saya imami, saya baca qunut nazilah. Nah, ini yang dihimbau oleh MUI ya. Ada qunut namanya qunut nazilah. Kalau kunut yang kita kenal selama ini kunut yang membersamai sholat subuh. Kalau ini tidak harus sholat subuh, sholat apapun, sholat fardu, sholat sunat boleh ditambahi dengan kunut nazilah. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan ya, kaum muslimin dari bahaya atau serangan atau penjajahan musuh kalau ini di Palestina. Kunutnya seperti apa? Boleh seperti ketika kunut subuh, kemudian ditambahi Allahumma ya Allah, a'izzal Islam wal muslimin, muliakanlah Islam dan kaum muslimin ya Allah. Allahumma ansur, ya Allah tolonglah
ikhwananal muslimin, saudara-saudara kami kaum muslimin fi Palestina, di Palestina sana ya Allah. Allahumma ansur ya Allah, tolonglah ya Allah. Ikhwananal mujahidina fi Gaza, saudara-saudara kami para mujahidin di Gaza sana ya Allah. Boleh tambahin lagi kondisi bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Indonesia. Tolonglah kaum muslimin bangsa Indonesia ya Allah. Wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman, di setiap saat, setiap waktu, di semua tempat di bumimu ya Allah. Intinya seperti itu. Kemudian yang keberapa? Itu. Yang keempat, doa merupakan bukti benarnya iman. Jadi kalau iman kita benar, itu ternyata salah satu buktinya adalah kita banyak berdoa. Ya. Kemudian yang berikutnya, doa menunjukkan bukti benarnya tawakal kita kepada Allah. Tawakal apa Bapak Ibu? Tawakal apa? Ya, tempat bergantung, gitu ya. Ya, tawakal Allah. Ya, tawakal kita, tempat kita menggantungkan cita-cita, harapan, pertolongan itu hanya kepada Allah. Jadi orang yang berdoa memohon kepada Allah itu berarti benar tawakalnya gitu. Jadi jangan dahulukan minta kepada sesuatu, kepada seseorang dulu, tapi satu-satunya zat yang bisa memberi itu adalah Allah. Ini akidah kita seperti itu. Masalah tauhid. Kalau kemudian yang ngulungi itu bapak, ibu kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, kadang anak kepada orang tuanya, itu Allah yang memutus, gitu kan? Mau melalui siapa rezeki kita datang, terserah Allah. Kemudian yang berikutnya, doa adalah peredam murka Allah. Doa adalah peredam murka Allah. Kemudian yang terakhir, doa itu akan bermanfaat. Doa itu pasti terkabul dengan izin Allah. Nah, ini juga menjadi keyakinan kita. Tidak ada doa yang tidak terkabul, semuanya terkabul. Ya. Tinggal bentuknya macam-macam. Ada yang seperti yang kita inginkan, ada yang kemudian karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan, ya, bukan sekedar apa yang kita inginkan, ya. Jadi kita kan punya banyak doa, itu ada yang kita butuhkan, memang betul-betul membutuhkan, tapi ada yang sekedar hanya kita inginkan saja, tapi sebenarnya kita nggak butuh, maka Allah akan ganti, ya, keinginan kita yang dalam tanda petik keliru, karena kita nggak butuh, bisa jadi tidak menambah kebaikan. Tapi sebaliknya, maka Allah ganti dengan yang lain. Apa ya, kok tiba-tiba saya dapat ini? Padahal saya nggak minta loh sama Allah. Sering nggak Bu? Sering sebetulnya, cuma kita aja nggak merasa. Cuma wah ini kok ujug-ujug, gitu kan? Bahasa kita ujug-ujug, padahal itu sebetulnya doa kita. Entah apa, kemudian diganti sama Allah itu. Karena yang kemarin yang kita minta nggak tepat. Entah itu untuk kita sendiri, entah untuk anak, cucu kita gitu. Kemudian yang terakhir, Allah kabulkan dalam bentuk pahala, balasan, jasa kelak di yaumul kiamat, di akhirat. Yang kita waktu itu tanya sama Allah, apa ini ya Allah? Kok tiba-tiba saya dapat kado gede banget, apik banget, gitu kan? Padahal saya nggak merasa beramal istimewa. Ya itu doa-doamu yang kamu sabar terus berdoa walaupun belum dikabulkan sama Allah, ini tak kasih di akhirat. Masya Allah, indah sekali. Nah, semoga memberikan semangat kita untuk berdoa.
Habis waktunya? Masih? Oh ya, tambah sedikit. Ini saya juga mau musrembang di Tembara. Ya, nanti kita tambah sedikit. Jadi baru musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan. Ya, ini kemarin di Trogomulyo sudah, Temanggung sudah, hari ini Tembara, besok di Silopampang. Ya, 4 kecamatan. Permintaannya banyak sekali masyarakat, tapi yang dikabulkan cuma sedikit. Jadi anggaran APBD kita itu sedikit sekali, Bim. Ini kira-kira 3 tahun ini 20 itu kena refocusing untuk mengatasi pandemi, 21 juga begitu, 22 dari pusat, dan 23, 24 besok juga masih kecil sekali anggarannya. Jadi ini baru prihatin. Ya, saya ulas yang pertama, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kadang kita itu mau beribadah apa, itu apa ya ibadah saya itu banyak biasa-biasa saja. Nah, ayo Bapak Ibu kita rasakan ada satu ibadah yang mudah, gitu kan? Namanya doa. Ya sudah, doa saja. Kita minta sama Allah itu. Ketika kita doa itu ibadah. Ya. Kemudian saya sampaikan berkali-kali, doa yang paling mustajab itu kapan Bapak Ibu? Ketika kita sholat. Jadi ada saat-saat yang istimewa atau doa kita mustajab, gitu kan? Kapan itu? Ya tahajud tengah malam, walaupun tidak harus tahajud dulu. Kita ngelilir itu kan sebenarnya dibangunkan sama Allah. Ayo, wingi jare duwe hajat opo kanggo putra, kanggo wayah, buat siapa saja itu dibangunkan sama Allah. Entah pakai nyamuk yang nguing-nguing di telinga kita, gigit sampai kita bangun, atau ada suara apa kemudian kita bangun. Tidak ada yang tidak disengaja. Yang namanya takdir demi takdir Allah datang dalam hidup kita. Termasuk bangun di tengah malam, pas males tahajud, yo istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Doa. Nah, itu doa di tengah malam itu mustajab. Apalagi didahului oleh tahajud. Doa ketika antara azan dan iqomah, apalagi posisinya di masjid. Doa ketika azan, ya. Jadi di sela-sela kita menjawab azan itu diselingi dengan doa. Itu juga mustajab. Doa ketika menunggu sholat, doa ketika kita safar pas perjalanan, gitu kan? Kalau macet nggak boleh mengeluh. Aduh macet telat ya. Malah supir itu pusing kalau dengar penumpangnya mengeluh, karena dia nggak bisa nyetir mobilnya itu terbang jadi helikopter, jadi pesawat, nggak bisa. Jadi percuma kita mengeluh, memang pusing drivernya. Gitu ya. Itu ketika safar, ketika sakit, ketika mendapatkan musibah, ketika dizalimi orang, gitu kan? Tiba-tiba ada orang marah, padahal kita nggak merasa bersalah. Nah pada saat itu doa kita mustajab. Arek bales nesu, gitu kan? Opo arek dongo, gitu. Itu pilihan. Itu saat. Kemudian ada tempat doa mustajab. Di mana itu? Di Mekah, Madinah, di tanah suci, ya. Atau jauh dari itu, ya, di masjid kita, tempat yang suci, ya, Baitullah juga, ya kan? Kemudian ketika sholat, sepanjang sholat kita, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu isinya doa semuanya. Makanya nggak boleh kesusu, keburu-buru menyelesaikan masalah kita, karena sesungguhnya kita nggak bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah yang mengizinkan, membantu kita.
Kemudian pas sujud. Nah ini ayo Bapak Ibu, minimal sekali dalam sujud kita ketika kita sholat itu, kemudian kita tambahin doa, perpanjang doa. Sujud yang kapan terserah. Kalau khawatir lupa ya pas sujud terakhir. Ya, walaupun nggak harus. Ingatnya saya doa kok di sujud yang pertama di awal boleh, gitu kan? Kok khawatir nek lupa rakaat ping piro? Ya, kemudian sujud terakhir. Walaupun kita sudah dapat kunci kan kemarin bahwa kita itu lupa rakaat sholat itu bukan karena kita tidak menghitung jumlah rakaat, tapi karena kita masih ingat kayak Ibu? Kita lupa rakaat ya, bukan karena kita lupa tidak menghitung rakaat kita, tapi kita lupa rakaatnya itu karena lupa Allah. Jadi kita ngalamun. Jadi karena kita melupakan Allah jadi lupa. Karena kita ingat-ingat bacaan kita jadi lupa. Iki bar bacaan iki jo iki. Bacaane iki jo iki. Malah dadi lali. Atau kita ngitung rakaat. Wah, ini rakaat pertama. Allahu Akbar. Ini rakaat kedua. Allah malah lali gitu. Jadi begitu kita melupakan Allah, kita lupa. Gitu. Kemudian yang kedua, tercegah dari bala bencana itu dengan doa, banyak berdoa. Makanya kita doakan walaupun anak cucu kita jauh dari kita, radius puluhan atau bahkan ratusan kilometer, tidak apa-apa. Doa itu melesat ke langit, set. Kemudian Allah kabulkan. Allah akan jaga saudara kita, anak cucu kita dengan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Doa itu akan menguatkan kita dari musuh kita. Yang kelima, doa merupakan bukti benarnya iman. Yang berikutnya, benarnya tawakal. Jadi kenapa kita banyak berdoa? Karena kita memang jadi benar imannya kepada Allah, bukan mengimani, meyakini bahwa ada sesuatu, seseorang yang bisa kita gantungi nasib kita, mampu membantu, menolong kita. Gak ada semuanya kecuali Allah. Tapi kalau Allah sudah mau menolong kita, Allah akan berikan entah lewat siapa. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Entah itu yang ada di ujung sana, ujung sini, gak tahu. Dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, Allahu a'lam. Tapi semuanya taat kepada Allah. Semuanya taat kepada Allah. Tinggal kalau Allah itu mau membantu menolong kita, selesai urusan kita. Nah itu tawakalnya kita kepada Allah itu sudah benar. Kemudian peredam murka Allah. Ketika kita berdosa, bersalah, kemudian menjadikan murka Allah, kemudian kita istighfar, kita berdoa. Allahu a'lam bishawab. Begitu Bapak Ibu sekalian, pas persis jam 9. Mari kita cukupkan, akhiri pertemuan kita dengan kita berdoa bersama-sama. Kita awali dengan baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni semua dosa kesalahan kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kami bertaubat kepadamu ya Allah atas semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Seperti apapun, sebanyak apapun dosa kesalahan kami ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Seperti apapun masa lalu kami ya Allah, segelap apapun, sehitam apapun, sebanyak apapun dosa kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami ya Allah.
Allahumma ya Allah, mungkin kami pernah meninggalkan ketaatan kepadamu ya Allah. Mungkin kami pernah melakukan apa-apa yang Kau larang ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Mungkin kami pernah meninggalkan sholat ya Allah. Ampuni ya Allah. Mungkin juga kami pernah meninggalkan puasa ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna ya Allah. Maafkan kami semuanya ya Allah. Wa'fu 'anna waghfir lana. Ampuni semua dosa kesalahan kami ya Allah. Warhamna ya Allah. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ampuni dosa kesalahan kami semuanya ya Allah. Suami, istri, anak, cucu kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, saudara-saudara kami, tetangga kami semuanya ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah. Jangan Kau tutup pintu kebaikan, pintu rahmat-Mu ya Allah, karena dosa dan kesalahan kami yang sangat banyak ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, kedua mertua kami ya Allah, kakek nenek kami semuanya ya Allah, yang tanpa keberadaan mereka kami tidak akan pernah ada di dunia ini ya Allah. Ampuni dosa kesalahan mereka semuanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak cucu kami ya Allah, keturunan kami sampai kapanpun ya Allah, walaupun sepeninggal kami nanti ya Allah, jadikanlah mereka semuanya anak turun kami adalah anak cucu keturunan yang solih dan solihah ya Allah, yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Jagalah mereka ya Allah di mana saja mereka berada ya Allah, kapan saja ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, selamat dan bahagia ya Allah. Sehat walafiat jasmani rohaninya, selamat dunia akhiratnya, bahagia lahir batinnya ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungi mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami ya Allah baiti janati, rumah-rumah anak cucu keturunan kami, keluarga kami semuanya ya Allah baiti janati, rumah-rumah yang penuh dengan suasana surgawi ya Allah. Yang penghuni rumah-rumah kami hari ini adalah calon-calon penghuni surgamu kelak ya Allah. Mungkin kalau Kau panggil satu persatu di antara kami ya Allah, kelak Kau kumpulkan kembali ya Allah di surgamu yang paling tinggi ya Allah, di Jannatul Firdaus. Allahumma ya Allah, berilah kemudahan kepada kami ya Allah, seluruh keluarga kami, anak cucu kami semuanya ya Allah, untuk mendapatkan rezeki-Mu yang baik ya Allah. Mudahkanlah ya Allah untuk
mendapatkan rizkimu yang halalan, thayyiban, mubarakan. Rizki yang halal, yang baik dan penuh dengan keberkahan ya Allah, yang menjadikan kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, siapapun kami ya Allah, siapapun saudara-saudara kami ya Allah, berilah kesabaran ya Allah, sabar, ikhlas, istiqomah ya Allah, berilah kesembuhan, kesehatan kembali ya Allah, sabar, tidak mengeluh ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada masalah dari kami semuanya ya Allah, berilah kemudahan kami semuanya untuk menyelesaikan masalah dengan baik ya Allah, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih rumit ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahilah seluruh apa yang Kau titipkan kepada kami, seluruh keluarga kami ya Allah. Berkahilah semuanya ya Allah, yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumul qiyamah ketika harus bertemu dengan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Tetap sehat, semangat, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.